Kembali lagi di channelnya Bercio Panggabean. Kali ini saya akan membahas macam-macam pembagian hukum. Ada yang tahu ada berapa pembagian macam hukum yang berlaku di Indonesia? Sebelum saya lanjut dan saya jelaskan apa sih macam-macamnya, mohon di subscribe alamat channel Bercio ini supaya Anda selalu update, dan jangan juga lupa tekan loncengnya supaya Anda menjadi yang terdepan untuk menonton video-video terbaru di YouTube ini. Karena tanpa subscribe dan dukungan kalian, tanpa komen, video ini tidak akan bermanfaat. Dan jika bermanfaat bagi Anda, silakan share. Siapa tahu ada saudara yang sedang kuliah di Fakultas Hukum, jadi dia lebih gampang untuk mempelajari hukum itu. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Saya akan mulai dalam video saya ini. Oke, apa sih macam-macam dalam hukum itu? Yang pertama yaitu hukum pembagian atau menurut sumbernya. Hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum di dalam peraturan atau undang-undangan. Yang kedua, hukum adat yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Jadi setiap suku bangsa yang ada di negara Indonesia pasti memiliki yang namanya suatu hukum di dalam budaya atau adat tersebut. Jadi ada lagi di dalam hukum menurut sumbernya, yaitu yang ketiga, hukum traktat. Apa itu hukum traktat? Yaitu hukum yang ditetapkan oleh undang-undang suatu dalam perjanjian negara, atau jika ada kerjasama antara Indonesia dengan negara lain, maka dibuatlah suatu perjanjian yang atau hukumnya supaya terjadi kerjasama yang baik antara negara Indonesia ataupun negara yang akan menjalin kerjasama dengan negara Indonesia. Baru apalagi itu hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena ada putusan hakim. Putusan hakim ini diperoleh dari peradilan, mau peradilan umum atau peradilan tingkat tinggi, atau di PT UN atau PT Tinggi Tata Usaha Negara, ataupun dari Mahkamah Agung ataupun dari Mahkamah Konstitusi. Yang mana ketika suatu perkara atau sengketa terjadi dalam suatu pengadilan, maka akan keluarlah suatu putusan dari hakim. Baru ada lagi hukum doktrin. Apa itu hukum doktrin? Bukan pencucian otak ya, bukan di doktrin, tidak. Tetapi di hukum pun juga ada hukum doktrin. Apa itu? Hukum yang terbentuk dari pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Itu dia hukum doktrin. Yang kedua, ada hukum menurut bentuknya. Nah, itu tadi yaitu hukum menurut sumbernya. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu hukum menurut bentuknya. Jadi hukum itu, hukum yang menurut bentuknya, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Apa itu yang tertulis? Yaitu hukum yang dicantumkan pada berbagai perundang-undangan, seperti yang sudah ada yang tertulis di dalam KUHP, di dalam KUHAP, di dalam KUH Perdata, dan di dalam perundang-undangan yang lainnya. Jadi apa itu lagi hukum yang tidak tertulis? Yaitu hukum kebiasaan, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat
tapi tidak tertulis, namun berlakunya dan harus ditaati seperti suatu perundang-undangan. Di dalam budaya Batak ada itu yang namanya suatu perjanjian yang biasanya disebut yaitu perpadanan. Jadi meskipun itu tidak tertulis, tetapi di dalam suatu Batak yang namanya perpadanan akan selalu dijaga sehingga tetap saling menghormati dan tidak saling merugikan. Jadi next kita masuk lagi di yang ketiga, bentuk-bentuk hukum atau macam-macam hukum itu. Yang ketiga, hukum menurut tempat berlakunya. Jadi ada dia hukum nasional dan ada juga hukum internasional. Hukum nasional itu adalah hukum yang berlaku di suatu negara, seperti hukum yang ada di negara Indonesia. Jadi itu hanya berlaku ketika di dalam negara Indonesia. Sudah paham? Jadi hukum internasional itu juga adalah hukum untuk mengatur suatu hubungan hukum di dalam dunia internasional. Sebagai contoh, Indonesia memiliki hubungan hukum dengan suatu negara yang sudah terjalin lama. Itulah yang biasa disebut oleh hukum internasional, sehingga hukumnya tidak saling merugikan antara negara yang bersama dengan Indonesia dan negara Indonesia tentunya. Jadi yang keempat, menurut hukum waktu berlakunya. Jadi menurut hukum antar waktunya ini adalah ius constitutum atau hukum positif. Hukum ini hanya berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Jadi ada lagi hukum ius constitutum atau hukum yang akan berlaku di masa depan atau yang akan datang. Baru ada lagi hukum hasasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan segala tempat untuk segala bangsa yang ada di dunia ini. Jadi yang kelima, ada dia hukum menurut cara mempertahankannya. Apa itu? Hukum menurut cara mempertahankannya. Hukum material dan hukum formal. Apa itu arti dari hukum material? Itu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur segala kepentingan dan hubungan yang terwujud perintah-perintah serta larangan-larangannya. Jadi di hukum formal juga, apa itu arti hukum formal? Yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan suatu hukum material. Jadi saling berhubungan antara hukum formal dan hukum material di dalam hukum menurut cara mempertahankannya. Yang keenam, macam-macam hukum itu. Yang keenam adalah hukum menurut sifatnya. Jadi hukum yang menurut sifatnya ini yaitu ada hukum yang memaksa, ada juga, dan hukum yang mengatur. Apa itu hukum yang memaksa? Yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimana pula atau bagaimanapun mempunyai paksaan yang harus dilakukan atau paksaan mutlak. Jadi hukum yang mengatur yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak lain atau yang bersangkutan membuat peraturan sendiri. Yang ketujuh adalah hukum menurut wujudnya. Jadi menurut hukum yang ada wujudnya ini yaitu hukum objektif
dan hukum subjektif. Apa itu hukum objektif? Ya, adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum. Salah satunya adalah hukum lalu lintas. Jadi semua bersifat umum bagi siapapun pengguna lalu lintas ataupun fasilitas jalan raya, sehingga kita harus taat walaupun itu bersifat umum, tetapi untuk kepentingan kita juga, untuk keselamatan kita. Jadi apa itu dia hukum subjektif? Yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih. Disebut juga hak, yaitu ketika ada orang yang melanggar lalu lintas, ia akan ditetapkan atau dibuat sanksi bagi akibat pelanggaran lalu lintas yang dia lakukan, sehingga dia layak untuk menerima sanksi-sanksi tertentu bagi pelakunya. Ini yang terakhir, yaitu adalah hukum menurut isinya. Apa itu hukum yang menurut isinya? Yaitu hukum privat dan hukum publik. Sehingga sebelum saya lebih jelas di sini, ada yang paham dengan apa arti hukum privat itu dan apa hukum publik tersebut. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan atau perseorangan. Jadi di hukum publik sendiri yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapannya atau hubungan antar negara dengan warga negara. Jadi sekian dari saya, sehingga cukup jelas macam-macam hukum yang ada di Indonesia. Ada 8 hukum yang berlaku di Indonesia. Kiranya ini semua bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk share, like, subscribe-nya, dan komennya. Semoga bermanfaat untuk kita semua sehingga kita paham arti hukum. Jadilah manusia dan menjadilah pribadi yang taat hukum. Salam.